enggaknya enaknya itu bisa beristirahat dulu sebentar. Kalau nggak enaknya itu kurang memahami pelajaran yang diberikan. Selama kuliah online itu Kamu seru aja karena nggak ketemu sama teman-teman, terus kurang mengerti pelajaran gara-gara kurang dibahas. Ngejelasin tuh ada dua. Jadi kalau misalnya MTK, BI, IPA atau tema itu kakak, kalau agama itu mama. Ada juga ikut kadang dibantu sama mentor di sana, kadang kalau di rumah tidak lama itu juga rendah dari biasa. Teman. iya. Pertama kemarin kami mendapat sosialisasi dari Satgas Covid Kota. Kemudian itu perwakilannya dari kepala sekolah, kemudian juga mendapatkan informasi atau sosialisasi dari puskesmas, kemudian dari dari kepolisian keamanan. Kita langsung ya dengan mereka ya, garda depan, dan kita tidak tahu area lingkungan mereka itu seperti apa. Jadi pertama kemarin kami pendataan alamat siswa, kemudian apakah mereka itu di zona hijau, kuning, oranye atau merah. Dan alhamdulillah siswa kami ini rata-rata tidak berada di zona yang mengkhawatirkan gitu. Jadi makanya kami berani untuk menerima atau membuka. Kami mengumpulkan data, kami coba menyusun langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Yang pertama kami bentuk tim kecil. Tim kecilnya itu tim Satgas Covid sekolah khusus. Di sini kami membagi tugas. Bagi tugasnya itu dalam Satgas Covid ini dibagi menjadi 2 tim. Nah, 2 tim ini bertugas sesuai dengan jadwal siswa sekolah. Karena kami ini membentuk siswanya itu bukan shift waktu, tapi shift hari. Shift hari ini untuk shift pertama Senin dan Rabu, shift kedua Selasa dan Kamis. Begitu juga dengan gurunya. Jadi kami tidak berganti, membuat alur bagaimana supaya mereka itu tidak bertemu saat berjalan. Untuk arah mereka, untuk sanitasi, cuci tangan, arah duduk, kemudian apa saja yang harus mereka pakai pada saat mereka PTM, itu kami buat sebuah aturan di mana sebelumnya kami mengadakan sosialisasi dulu sama orang tua. Setelah sosialisasi kami sampaikan, alhamdulillah respon orang tua itu 98% yang bersedia untuk anaknya masuk. Dan 2%-nya ini, kenapa ada yang tidak bersedia? Karena mempunyai riwayat penyakit. Yang kedua, kendala orang tua tidak bisa mengantar. Kenapa tidak bisa mengantar? Karena durasi belajarnya terlalu singkat. Mereka harus bekerja, jika izin lagi tidak bisa. Jadi solusi ini kami terima dan kami melakukan 2 langkah pembelajaran, daring dan luring. Kalau ini berarti mereka luring, tetap buka langsung, yang daring tetap kami layani setelah luring. Kami mencoba melakukan pemetaan juga, di mana pemetaan ini kami membagi titik depan itu untuk mereka datang, di mana kami harus mengecek suhunya. Jika suhu mereka itu lebih dari 37, orang tua yang mengantarkan tidak kami harapkan pulang dulu. Setelah hasilnya keluar, kalau misalnya aman, mereka masuk, kalau tidak kami suruh bawa pulang. Kemudian titik yang kedua, mereka melaporkan hasil suhunya. Titik yang ketiga, mereka cuci tangan. Titik keempat, mereka masuk, duduk, dan tidak boleh berpindah-pindah lagi atau berjalan-jalan.
kendala atau kesulitan yang akan hadapi selama daring itu sangat banyak dan beragam. Misalnya satu, kuota. Orang tua keluhan pertama itu pasti kuota. Yang kedua, kendalanya tidak semua anak menggunakan handphone sendiri. Lebih banyak itu setelah dipresentasikan, banyak HP-nya itu orang tua yang pegang. Ya, kendalanya itu orang tua itu tidak banyak memahami pembelajaran yang terupdate sekarang. Mereka banyak otodidak, akhirnya mereka berguru dengan Google. Hasil berguru dengan Google itu kan tidak maksimal. Mereka malas membaca buku, padahal semua bahan kan ada di buku nih. Karena malas baca soal lalu buka Google. Klik soal, terus soal akhirnya dapat jawaban. Nah, seperti itu. Jadi untuk pembelajaran daring ini intinya ada 50-50 ya. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baik, anak-anak kenal teknologi, anak-anak jadi tahu dunia apa ya, pembelajaran dengan daring. Lemahnya, buruknya, kita tidak dapat mengontrol pembelajaran ini utuh atau tidak mereka terima. Ternyata tidak bisa. Lebih enak memang kita belajarnya luring, tatap muka langsung, interaksi langsung. Kita bisa tahu seperti apa karakter mereka, maunya belajar kayak mana. Karena setiap anak itu beda-beda. Ada yang pengen diemong, ada yang pengen didampingi, ada yang pengen dirayu dulu, ada yang pengen dipuji dulu, baru mau kerjakan. Tapi alhamdulillah kita selalu ingatkan dan kita guru-gurunya itu selalu siaga. Artinya dari depan masuk mulai dipukul suku, kemudian ada yang menjaga untuk cuci tangan sebelum masuk kelas. Di dalam kelas gurunya standby dan menunggu kedatangan siswa. Jadi dan ini juga mereka tanpa istirahat di luar, pulang juga seperti itu. Jadi mereka tidak diberi kesempatan berkerumunan dan tetap tidak semua belajar dulu. Jadi tetapi kita sudah mendata sebelumnya. Kita data dulu orang yang punya gadget ini, kemudian orang tua yang bersedia. Nah, pembelajaran itu tetap kita gunakan tadi itu melalui internet, walaupun itu lewat WhatsApp, video pembelajaran kita kirim lewat WhatsApp rata-rata mereka. Karena kalau kami untuk melakukan Zoom, pembelajaran lewat Zoom itu agak susah. Karena itu tadi keterbatasan kemampuan orang tidak sama. Ya, jadi kita berharap sih pandemi segera berlalu supaya anak-anak yang masih yang pendidikan serius, ya anak-anak SD ini kan awalnya dasar supaya dia itu kalau di rumah itu kan kalau belajar di rumah memang mampu orang tua tidak sama dengan kalau mereka belajar di sekolah dan keduanya mereka akan kurang bersosialisasi. Dan di rumahnya kan hanya bagaimana dia bersosialisasi. Andai kata ini berlanjut terus. Rasa sekali sama sekali benar tidak bisa dibilangkan gimana ya, pendapatannya hanya mengandalkan ini, kita kan hanya dari itu doang kan penghasilan kita sehari-hari kan, bisa dapat sehari bisa dapat 700, 600, paling dikit tuh 500 ya, paling dikit. Terasa benar ini aja kita punya di bank lagi kan. Jadi minta penangguhan lagi kalau di bank ini. Nggak tahu ini kemarin kan cuma pemerintah kan ngasih keringanan kita kan dalam 1 tahun. Ini kan udah hampir mau jalan ke 2 tahun. Nggak tahu nih bagaimana ini. Dan
kalau dapat sembako itu dari pemerintah di awalnya itu ya, awal corona itu bulan 3 itu pernah dapat kita beras 10 kilo, lepas itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah. UMKM, nah, kemarin tuh ada juga saya udah dapat, alhamdulillah dapat 2.400.000, itulah untuk modal buka usaha ini kemarin. Untuk itu dan saya beli tenda, bikin etalasenya kemarin, tendanya ya kemarin habis 1 juta sama etalase 1,5 juta. Kadang jual kerupuk, kadang-kadang jual pisang, apa yang bisa dijual lah. Soalnya sekarang kan corona, jadi agak macet-macet lah. Nah, dan kadang jual buah apalah orang titip, nanti saya jual lagi, ngambil komisi, gitu ya. Tapi yang penting tuh memang yang utama tuh kalau saya sih bentuk buah lah, karena dari dulu udah 2 tahun sih kerjaan saya itu jual bentuk buah. Tapi kalau ada pisang, kadang orang tuh nitip pisang, ada kerupuk Mamang Idaman tuh kemarin tuh ada. Dari dia adalah dapat 500, tapi kan di bawah. Kalau di sekolah kan saya kan pakai mie. Kalau di sekolah tuh 1 hari tuh bisa 5 renteng sampai 6 renteng. Kalau di pasar paling 2 renteng. Kalau hari Sabtu Minggu agak banyak. Ya alhamdulillah dapat. Kalau sebelum corona sih masih ada budak sekolah sih, memang hasilnya lebih banyak. Di 1 hari keuntungannya kalau budak sekolah tuh adalah 100 bersih. Kok sekarang sih namanya kita dagang ya turun naik lah. Kalau hari Sabtu Minggu biasa lebih, biasa enggak, biasa dapat 50 aja. Udahlah alhamdulillah, syukur ya lah. Syukur ya, aku udah paling 50. Ya cukup untuk makannya udahlah. I just wanna go back.